Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Selili, Samarinda ludes terbakar. Sebuah mortir sisa peninggalan zaman perang ditemukan warga Balikpapan di pekarangan rumah. Tanah bergeser, sejumlah warga di Bukit Persis daerah Samarinda Ilir terpaksa diungsikan. Warga kawasan Jalan Lumba-Lumba Selili, Samarinda Ilir bergotong royong memadamkan api yang membakar rumah salah satu warga. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kobarannya sudah meluas. Tidak berselang lama, petugas dan relawan damkar tiba di lokasi kejadian. Dari salah satu warga diketahui jika awal kebakaran bermula dari percikan api pada kabel listrik yang berada di dinding rumah. Dari percikan tersebut muncullah kobaran yang menghanguskan seluruh bangunan. Dari samping rumah gitu kabel konslet rumah itu. Oh, sempat ada percikan api berarti? Iya, begitu pas meledak langsung lari saya sudah. Ya. Lari lagi. Ada penghuninya bang rumah ini bang? Ada. Ada berapa orang? 2 orang mbaknya sama cucunya. Berarti langsung lari juga ini ya? Iya, saya tarik lari semua gitu. Ini rumah pribadi kayak bang salah bang? Rumah pribadi. Rumah pribadi ya? Pihak damkar mengaku perjalanan menuju ke lokasi kebakaran terhambat oleh sejumlah kabel yang membentang di jalan. Untuk pemadaman ini mereka membutuhkan waktu hampir 1 jam. Ini ada sebuah kebakaran terjadi pada jam 9.45 menghanguskan satu buah rumah di dekat sungai. Penanganan kurang lebih hampir 1 jam. 1 jam ya? Ya. Kalau dilihat dari kondisi lapangan, kendala di lapangannya apa nih Pak? Wah, sangat sempit sekali. Kebetulan di Selili ini dari jalan Lumba-Lumba sampai ke titik lokasi itu jalan sangat sempit, kemudian banyak kabel-kabel listrik, kabel telepon, kabel internet dan lain sebagainya menghalangi mobil dinas pemadam kami. Jadi cukup memakan waktu untuk masuk ke sini ya? Ya. Ada berapa posko diturunkan Pak? Satu buah posko saja karena kebakaran menghasilkan satu buah rumah. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir yang merendam kawasan Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda Utara masih terjadi hingga Rabu sore. Tingginya genangan menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Sejatinya debit air diakui warga sudah mulai menurun, namun mereka belum bisa beraktivitas. Bahkan sejumlah warga harus membuat dipan sebagai tempat tidur. Upaya tersebut dilakukan karena debit airnya masih tinggi. Bahkan di beberapa titik ketinggian air lebih dari 70 cm. Nah, sudah turun. Berapa senti kurang lebihnya? Kurang lebihnya 20 cm. 20 cm. Sebelumnya Iya. Pak? Sebelumnya Sekitar 1 meter ada? sekitar 70. 70 cm Iya. Kondisi turun ini untuk rumah masih terendam air atau seperti apa Pak? Ya, masih rendam. Masih terendam ya? Masih terendam. Masih ada 40 cm. 40 cm. Iya, Berarti untuk iya. tidur dan sebagainya gimana ya Pak? Pak kan di ganjal dinaikkan. Enggak. Berarti tidurnya tadi malam di Maksudnya, luar ini Pak? Iya, yang Sudah berapa malam ini? ini dua malam ini.
Untuk saat ini kondisi sudah mulai ada penurunan untuk debit terakhir. Mungkin dilihat dari depan saya sendiri ini sekitar lutut, tapi kalau ke dalam kurang lebih sepaha orang dewasa. Berarti kurang lebih 60 cm ya? Ya, betul. 60 cm. Turunnya berapa senti? Untuk saat ini turun kisaran 2 cm. 2 cm. Berarti air mulai masuk mulai hari apa ini? Hitungan air mulai masuk di awal dari hari Senin. Hari Senin ya? Hari Senin. Ini termasuk cepat atau seperti apa? Kalau bisa dibilang untuk saat ini termasuk lambat karena kan kondisi di terakhir kita lihat kondisi Sungai Karangmumus masih dalam keadaan pasang. Pasang ya? Ya. Pihak Kelurahan Sempaja menyatakan penurunan debit air mulai dirasakan pada hari ketiga. Meski begitu, masih ada 869 keluarga yang kesulitan beraktivitas akibat rumahnya yang terendam banjir. Sudah cukup ada penurunan tinggi permukaan air, namun masih ada beberapa wilayah RT yang masih tergenang dan memang hingga dengan saat ini kami berupaya untuk memenuhi kebutuhan warga dalam pemberian makanan berupa nasi bungkus. Total kepala keluarga yang terdampak rumah? Ya, kalau sampai dengan saat ini data kami yang terdampak itu yang masih tergenang itu masih ada 869 kakak, terdiri dari rumahnya sekitar 757 rumah. Kawasan Bengkuring merupakan daerah langganan banjir di Samarinda. Saat ini, total rumah yang terendam banjir mencapai 757 unit. Warga berharap banjir bisa segera surut agar bisa beraktivitas seperti semula. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dengan menggunakan perahu karet, sejumlah relawan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kaltim membawa nasi bungkus yang akan dibagikan kepada korban banjir di kawasan Asparagus, Perum Bengkuring, Samarinda. Para relawan yang bekerja hingga malam hari itu sengaja memilih kawasan ini lantaran jarang mendapatkan bantuan. Total sebanyak 350 bungkus makanan terdiri dari soto Banjar dan nasi bungkus yang dibagikan. Kegiatan kami hari ini berbagi makanan di Bengkuring, daerah Bengkuring, terutama di Jalan Asparagus ya. Ada 350 soto dan soto Banjar dan nasi ayam gitu. Targetnya di mana aja, Bu? Kenapa? Targetnya di mana aja? Targetnya tadi kalau kami biasa berbagi khusus, misalnya asparagus saja, jadi tidak menyebar ke lain gitu. Dan kebetulan di sini tadi ini di belakang kami ini kan rumah tinggi-tinggi dan tidak pernah diberi, karena mungkin karena rumah mereka tinggi tidak tersentuh gitu. Padahal mereka juga terdampak banjir secara akses di jalanannya. Di antara warga yang jadi korban banjir menyatakan musibah ini sudah 2 kali dirasakan. Ironisnya, kondisi ini terjadi kurang dari 100 hari. Jika debit air bertahan, mereka khawatir akan berdampak bagi kesehatan dan ancaman predator air. Ini kan terjadi kurang dari 100 hari. Jadi yang kemarin bulan Februari awal kejadian, nah ini kejadian lagi. Jadi akhirnya kan istilahnya terlalu dekat ini waktunya. Jadi orang-orang tuh bersimpun dan belum sempat diturunkan sudah datang lagi. Datang lagi ya? Belum sempat beberes. Ya, sempat beres. Jadi Banjir lagi ya, Pak ya. banjir lagi. Apa yang dikhawatirkan saat ini, Pak? Yang nyata kalau yang seperti ini mungkin ya penyakit kulit, gatal-gatal yang seperti itu yang banyak biasanya hewan kayak ular, kayak hewan-hewan melata. Meski proses pembagian nasi bungkus berlangsung hingga malam hari, namun para relawan tetap bersemangat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Puluhan personel Satpol PP Balikpapan diterjunkan untuk menurunkan iklan rokok yang terpasang di baliho maupun teras rumah warga atau lainnya Kamis siang.
Agar pekerjaan ini bisa lebih cepat dilakukan, tim dibagi menjadi 3 kelompok dengan menyasar wilayah Balikpapan Utara, Timur, dan Tengah. Kabid Penegakan Satpol PP Kota Balikpapan Yosep Gunawan mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang izin reklame rokok. Salah satu isi dalam perda tersebut menyatakan Pemkot Balikpapan sudah tidak lagi mengeluarkan izin dan tidak mengambil pajak reklame rokok. Reklame rokok, khusus reklame rokok telah ada surat edaran semenjak 2021 itu untuk iklan rokok dan pajak reklame rokok itu tidak lagi diambil oleh pemerintah dan tidak diterbitkan. Dan sekarang kami menindaklanjuti hasil RDP dengan Dewan dan juga pertemuan kemarin di tanggal 13 Mei di BPPRD terkait dengan pengusaha rokok, di mana kemarin kesepakatannya dari pengusaha rokok untuk yang iklan rokok yang banner yang besar-besar itu sudah diturunkan. Sepanjang penertiban terdapat 78 reklame rokok yang disita. Pemkot gencar memerangi iklan rokok untuk memburu target sebagai kota layak anak. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.